Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan channel Tema Sejarah. Di video sebelumnya admin mencoba membahas mengenai fenomena ninja yang pernah terjadi di tanah Banyuwangi. Dan ternyata dari teman-teman yang sudah berkomentar, fenomena ini bukan hanya ada di Banyuwangi. Ada teman-teman yang mengatakan jika di wilayahnya yakni Jawa Barat, bahkan di Sumatera, sempat juga terjadi fenomena ninja. Namun memang dari banyak sumber yang kami peroleh, ninja awalnya memang pertama kali muncul di Banyuwangi. Kemunculan ninja di Banyuwangi sendiri, sebenarnya diawali dari rentetan kasus yang masih menjadi misteri. Diawali dari keresahan warga terhadap ahli tenun, atau dukun santet, hingga terjadi pembantaian, dan akhirnya munculnya sosok ninja. Jika sebelumnya kami sudah mengulas beberapa informasi mengenai ninja, maka di video ini, kita akan kembali ke masa sebelum munculnya ninja, yaitu masa di mana para dukun mengalami pembantaian. Banyuwangi Kota Santet, sebenarnya julukan ini bukan tanpa sebab. Pada Februari tahun 1998, masyarakat Banyuwangi geger dengan masalah ini. Orang yang dipercaya mempunyai ilmu santet, jadi sasaran sekelompok orang yang tidak dikenal. Sejumlah orang yang dituding dukun santet, langsung dihabisi oleh kelompok ini. Tiap rumah mereka yang disinyalir sebagai tempat tinggal dukun, kemudian diberi label tertentu. Setelah peristiwa itu, Bupati Banyuwangi yaitu Purnomo Sidik, membuat rencana lain. Ia menulis dan mendata orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis, atau dianggap dukun. Setiap orang di pasar, sesepuh desa, hingga di lingkungan manapun tak luput dari pendataan ini. Dikutip dari harian Kompas, yang terbit tanggal 14 Oktober 1998, ia menginstruksikan kepada semua camatnya, untuk mengirim data tentang orang yang dianggap dukun santet di wilayah itu, dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka. Jadi justru tujuan awalnya adalah agar para dukun tidak diamuk oleh massa. Pesan dikirim lewat program itu, akhirnya bocor ke sekelompok orang. Awalnya bertujuan untuk menyelamatkan orang yang diduga sebagai dukun, malah menjadikan petaka tahap kedua bagi mereka. Bocoran informasi ini, akhirnya menjadi acuan bagi sekelompok orang, untuk membunuh para dukun. Banyak orang yang menyebut kelompok itu sebagai gerakan anti-tenung, atau disebut juga dengan gantung. Tak seperti geger pada tahap pertama, pada tahap ini terjadi pembantaian yang lebih masif, pembunuhan dilakukan oleh banyak orang, bahkan mereka itu datang dengan naik truk. Orang yang sebelumnya telah terdaftar dalam radiogram, langsung ditangkap dan dibunuh di tempat. Keberadaan gerakan ini juga mendapat dukungan dari masyarakat. Informasi mengenai lokasi dan tempat tinggal didapat dari masyarakat. Masyarakat seolah-olah percaya bahwa kelompok orang itu merupakan utusan dari pemerintah. Bicara mengenai pembantaian dukun santet, ada kisah dari saksi mata yang mengalami kejadian tersebut. Sebut saja namanya Ahmad, dan ini adalah nama samaran. Persisnya saya tidak ingat lagi baik bulan tanggal maupun harinya. Yang masih ia ingat tahun kejadiannya saja. Geger dukun santet ninja, yang terjadi tahun 98 silam, atau 21 tahun yang lalu. Namun momen tragedi ini, masih ada yang bisa ia ingat. Tahun itu ia masih duduk di kelas 2 SMA, hidup di kalangan mayoritas santri. Di lingkungan RT tempat tinggalnya, ada dua tokoh agama yang menjadi panutan warga, di mana tempat tinggal kedua tokoh ini hanya dipisah sungai saja, satu kiai di bagian selatan sungai, dan satunya lagi di bagian utara sungai. Beberapa tahun sebelum tragedi ninja terjadi, sang kiai selatan sudah wafat terlebih dahulu. Praktis tersisa satu kiai di bagian utara, ia sendiri beserta keluarganya tinggal di lingkungan selatan sungai, dan di awal kejadian tragedi ninja, banyak korban yang katanya dukun santet, dibantai dibunuh dengan kejam. Dan saat itu seolah-olah masyarakat sepakat dengan itu, ia sendiri pun pernah menyaksikan, bagaimana orang yang dituduh dukun santet, biasanya dihabisi massa dengan brutal.
Ia menyebut kejadian itu lebih dari sebuah kebiadaban. Pagi hari, tepat terjadi saat ia masih juga bisa satu kursi di warung nasi pecel. Melintas masa bersepeda motor di jalan raya, persis di depan warung. Tampak laki-laki parubaya terkapar, dengan tangan terikat, dan diseret sepeda motor. Tubuh sang korban tak berdaya, dan berguling-guling di jalan aspal. Sekejap, pemandangan mengerikan itu masuk ke penglihatannya, yang membuat otaknya mati beberapa saat. Terlalu vulgar untuk diceritakan dan dikenang. Kira-kira 500 meter berlalu. Iring-iringan pun akhirnya berhenti di salah satu kuburan desa. Jasad pria itu pun akhirnya diletakkan begitu saja di sana. Menyaksikan kejadian tersebut, air mata tak sadar menetes, di kaki dan tangan gemetar luar biasa, tak kuasa menahan kengerian yang tak disangka-sangka datangnya. Waktu terus berlalu, namun teror ninja tidak juga reda, bahkan semakin merajalela. Saat itu di sekolah tersiar kabar, bahwa bukan hanya dukun santet saja yang dibunuh. Ulama, kiai, dan juga tokoh-tokoh kampung juga diserang untuk dibinasakan. Penyerangnya disebut sebagai ninja. Ia yang tinggal di lingkungan santri, akhirnya resah dan marah. Yang semula malam hari hanya dalam rumah, kini ia berani keluar malam untuk berjaga, menjaga ibu dan adik perempuannya, di saat saudara laki-lakinya di pos-pos jaga utama. Banyak laki-laki yang mulai frustasi, dengan cerita-cerita teror ninja, yang konon sakti luar biasa. Katanya ninja ini bisa menempel di dinding, masuk lewat celah sempit, melompat dengan tinggi, bahkan bisa menghilang ketika dikejar-kejar. Mendengar kehebatan ninja tersebut, mereka pun mulai mencari ilmu kebal kepada para guru, berharap dengan ilmu kesaktian instan itu, mereka mampu melawan kekuatan ninja, termasuk dia sendiri. Memang sudah tidak rasional lagi, karena kondisinya pun sangat kacau, membuat logika orang waras dipaksa berlaku surut. Antri layaknya beli sembako murah, para pria baik dewasa, maupun remaja, keluar masuk kamar mandi yang terbuka, masuk minum air di bak mandi, keluar langsung disambut dengan tebasan pedang oleh seorang laki-laki tua berkopiah. Pedang mendarat di punggung, dan ajaibnya, hanya bajunya saja yang sobek, sedangkan kulit tetap utuh. Dalam sekejap, mereka merasa menjadi pria yang gagah, siap melindungi dan membela ulama dan kiai panutannya. Tak sampai di sini saja, beberapa bahkan diam-diam mencoba mempertebal ilmu, dengan menemui guru-guru yang lain. Menjalani ritual mandi berendam di sungai, dan puasa selama 40 hari. Mengingat hal tersebut, merasa konyol memang, meski demikian, selama teror ninja tersebut, ia tak pernah berhadapan langsung dengan ninja, bahkan sekedar melihat pun tak pernah. Tetapi ada juga pengakuan dari teman-teman, yang mengaku pernah mengejar, dan melihat langsung ninja tersebut. Terlepas dari rasa penasaran, ia bersyukur, ia dan keluarganya selamat dari tragedi tersebut. Tragedi ini menelan korban dengan catatan beragam versi, ada perbedaan jumlah korban antara versi pemerintah, dan juga versi tim pencari fakta, atau disebut juga dengan TPF. Versi pemerintah, merilis ada 115 korban jiwa yang tersebar di 20 kecamatan. Sedangkan TPF dari NU, korban yang meninggal lebih banyak, yakni 147 jiwa. Pada Desember 2007, 9 tahun setelah kejadian, tim dari NU kembali membuka investigasi dari kasus ini, dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM, tujuannya agar peristiwa tersebut bisa diurai, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan, dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet, dapat dibersihkan nama baiknya. Namun hal ini terkendala dari keluarga korban, yang sudah tidak mau lagi jika kasus ini dibuka. Keluarga korban hanya diminta rehabilitasi, atas kejadian tersebut, dan tidak menginginkan aktor dari peristiwa tersebut diadili. Nah, itulah sedikit kisah yang bisa kami sampaikan ke kalian. Tentu ada banyak sekali kisah-kisah lain, bukan hanya di Banyuwangi saja, namun di daerah lain yang juga mengalami geger isu ninja. Semoga saja kejadian tersebut tidak pernah terulang. Seperti biasa,
Jika kalian tahu kisah lainnya, silakan share saja dalam kolom komentar, agar teman-teman yang lain bisa tahu informasi dari kalian. Sampai di sini video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.